Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah cukup banyak belajar mengenai keselamatan kita di dalam Kristus. Bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Allah yang dikerjakannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bahwa keselamatan itu dikaruniakan kepada kita oleh karena kasih-Nya yang besar. Di dalam Dia, kita diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. Sekali lagi, itu semua adalah kasih karunia dari Tuhan. Keselamatan di dalam Kristus adalah karya Tuhan yang lengkap atau sempurna, dan semua aspek keselamatan kita yang dikerjakan oleh Kristus Yesus membuat kita semuanya layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Keselamatan kita di dalam Kristus adalah pekerjaan yang sudah selesai. Keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus adalah merobohkan tembok pemisah, yaitu kekudusan Tuhan, dosa, dan ketidakbenaran. Pada kesempatan ini, saya akan mengemukakan tembok yang ketiga yang dirobohkan oleh Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib, yaitu ketidakbenaran yang telah memisahkan kita dari Allah. Nabi Yesaya menulis di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6, "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin." Senada dengan itu, Rasul Paulus menulis dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-10, sebagaimana dia kutip dari Mazmur 14 ayat 1-3, seperti ada tertulis, "Tidak ada yang benar, seorang pun tidak." Itu sebabnya, karena ketidakbenaran manusia, maka agar manusia dapat memiliki persekutuan dengan Tuhan, harus memiliki kedudukan, kebenaran yang setara dengan Tuhan. Karena kondisi manusia mati dalam dosa, mereka tidak akan pernah bisa menegakkan kebenaran yang cukup untuk lolos dari penghakiman yang benar dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menegakkan kebenaran dengan usaha sendiri adalah kesalahan tipikal manusia melalui agama mereka, yang dengan moralitas dan perbuatan baik dalam agamanya mencoba untuk menegakkan posisi benar di hadapan Tuhan. Kesalahannya ada dua. Yang pertama adalah sebab manusia tidak mengenal kekudusan Tuhan yang mutlak. Bagi banyak orang, jika tidak sebagian besar, Tuhan hanyalah manusia biasa yang dimuliakan, manusia yang ditinggikan. Dan kedua, orang seperti itu tidak dapat melihat pengaruh dosa terhadap karakter dan kemampuannya sendiri. Perhatikan dalam Roma pasal 10 ayat 1-4. Rasul Paulus menuliskan, "Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya." Sungguh sangat menyedihkan, karena manusia terus saja berusaha dengan usahanya sendiri untuk kedapatan benar di hadapan Tuhan. Nah, kegagalan ini adalah kegagalan setiap orang, sehingga manusia
membutuhkan kasih karunia Allah saja. Kita melihat jawaban Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18-19. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sungguh seharusnya kita mengucap syukur, sebab Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui Kristus Yesus Tuhan kita, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Tetapi Dia membenarkan kita yang tidak benar melalui pekerjaan Kristus, sehingga melalui karya pendamaian itu yang tidak memperhitungkan pelanggaran kita, kita dapat memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dengan demikian, tembok pemisah ketidakbenaran telah dirobohkan oleh Kristus Yesus dengan kematiannya di atas kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari mengucap syukur, selalu mengucap syukur, sebab di dalam Kristus tembok pemisah ketidakbenaran telah dirobohkan, sehingga kita melalui iman diperdamaikan dengan Allah tanpa memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Dan hanya oleh karena pekerjaan Kristus kita dibenarkan dan layak beroleh persekutuan dengan Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.